Penatuahu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan deskripsi di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton Nine Serene Deep Ground, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan wajah suku Piton 9 tenang Deep Ground di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton Nine Serene Deep Ground di Pegunungan Bon. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu, Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Piton Nine Serene Deep Ground. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Penatuahu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit ke semak lembut. Namun, orang ini melakukan hal yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba untuk mencapai dirinya sendiri? 9 ahli Piton Tanah Dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin semuanya menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton Nine Serene Deep Ground, kata Penatuahu. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Bon saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat, Xiao Yan merenung. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menenangkan kepalanya. Pikirannya terselesaikan dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, "Dimengerti." Penatuahu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno terungkap. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan kompres lembut, setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan membangun tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pegunungan Bon juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang didorong dengan cara yang tenggelam, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka. Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya akan segera menghilang.
Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin udara, cahaya bulan yang sedingin menyebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit membingungkan. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di hadapannya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai melakukan perjalanan ke klan Gu. Tinju Xiao Yan terkepal perlahan. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Doqi. Sulit dia untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Dodi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sosok anggun di pikirannya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Kailin, senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan pesona melintasi ingatan. Dia dengan lembut bertanya, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah menyentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan memakai kebahagiaan di sampulnya jika dia menyadari ini. Sedikit suara angin pecah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa membayangkan. Suara ini mungkin samar namun masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Ziyan, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah ketenangan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam ke arah orang bayangan hitam. Ketika Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakang. Hantu ganas seperti topeng yang dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Lindong. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan kehadirannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit membingungkan. Mengaum, Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan memikirkannya. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, ia melengkung dan naik sambil menderu ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang! 3 tenda di seluruh tempat itu segera pecah saat bayangan hitam itu mengejutkan. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze dan Xiong Zhan muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi setelah Ziyan,
Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam itu. Dia menggenggam tangan dan menyalakan api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat membayangkan serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergerak keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi. Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di jantungnya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di sekitarnya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Udara hitam gelap menutupi sosok tinju ini karena segera melontarkan pukulan keras yang dihentikan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu menyala. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah ditarik ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Siapa orang bayangan hitam itu, yang menyerang sekelompok Xiao Yan? Apakah Hall of Souls hantu tua Zai Xing? Apa King Ling suku Piton Nine Serene Deep Ground? Apa kalian yang belum pada ngopi nyimak alur cerita Xiao Yan? Masih belum jelas siapa, menyerang Xian sekelompok Xiao Yan? Kita langsung saja ke video ceritanya. Panatua Zai Xing akan membacakan spoiler alur cerita Xiao Yan. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1240, pembukaan sisa-sisa. Xiao Yan digantung di langit malam. Mata melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan dengan lembut memeluk dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin terbelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat diangkut. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa angka itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini, yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Yang memimpin mereka sudah ada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas bertahan di atas mereka, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkannya. Anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikan murid vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia membukakan matanya saat dia memejamkan mata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aromanya telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua memandang abu-abu itu menatap Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Douzun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia mengkonsolidasikan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam telah menghilang. Dia memegang tangannya dan berkata, kejar.
Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dikerahkan menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, diikuti dari belakang. Anggota suku dari Nine Serene Deep Ground Python agak sombong. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawa kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkir-balikkan suku Python Nine Serene Deep Ground baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Xian? Petik 2. Xiao Yan merenung sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru pergi ke depan untuk menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalah sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang menyebabkan duplikat baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Python Nine Serene Deep Ground? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Little Fairy Doctor sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga tenang. Dia melirik ke arah Xian dan tertawa. Mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Python Nine Serene Deep Ground. Oh, siapa ular besar yang bau itu? Xian mengerutkan kening. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Petik 2. Kelompok Xiao Yan jelas terkejut saat mendengar kata-kata ini. Xian baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Petik 2. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya bisa mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di Central Plains? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, sial, aku pasti akan menanyakannya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah. Xiong Zhan mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh, apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground, yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari antara 9 ahli Python tanah dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikan. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Douki elit Douzun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Dousonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit Douzun. Dokter peri kecil mengkonsolidasikan kepalanya dan berkata, Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Kemungkinan suku Python Nine Serene Deep Ground akan sangat mengancam dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkan secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika Soul Baby Fruit akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti, semua orang menjawab dalam diskusi setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi.
Lautan manusia di Pegunungan Bon berlipat ganda. Kebisingan, muatan serupa ke awan. Tak terhitung banyaknya orang yang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu berkumpul ini. Pada saat sinar cahaya pagi menyebar turun dari langit dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia yang dipindahkan menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiaoyan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya, hanya sekelompok kecil Xiaoyan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan 2 sesepuh akan tetap berada di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiaoyan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiaoyan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar ketenangannya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia memegang tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah terjadi di Pegunungan Bon. Asal dari kekuatan kehidupan ini adalah tak terhitung banyaknya sosok manusia yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di Pegunungan Bon telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiaoyan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lembut saat merasakan kekuatan aura ini, mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit membayangkan pertempuran berdarah apa yang mengguncang bumi akan meletus di Pegunungan Bon ini untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiaoyan berada sudah dekat tengah pegunungan. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki baskom besar 500 km. Namun, baskom saat ini telah diisi oleh tulang padat yang jumlahnya tak terhitung. Melihat dari lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah pori-porinya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiaoyan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit Douzun. Teknik Do kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Douzun tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Do kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hati betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Do kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet bagi masalah. Bahkan jika seorang elit Douzun mendapatkan teknik Do kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan Pegunungan Bon ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnahan milikku atau teknik Do kelas Tian yang lebih kuat. Xiaoyan mengerlingkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hati. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan Bones. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat terang hari lagi.